Setelah nonton video ini, gue jamin lu bakal keluar dari kemiskinan. Jadi di sini buat lo pada yang masih baru mengenal gue pengen cerita sedikit background hidup gue. Gue dulu berada dari keluarga yang serba kekurangan. Gue tinggal di daerah perkampungan dan di rumah gue juga tinggal bersepuluh dalam satu rumah. Jadi lo bisa ngebayangin betapa sempitnya gue di rumah itu. Dan gue kemana-mana pun juga naik motor gitu. Bokap gue juga beli motor second, motor bekas tabrakan. Kemanapun gue pakai, gue mau pergi pacaran, gue pergi nongkrong sama teman. Di saat temen gue punya motor yang bagus-bagus, motor 250 cc, dan sampai sekarang pun motornya juga masih ada. Saat itu juga hidup gue serba berkekurangan ya. Gue lumayan iri lah sebenarnya kalau ngelihat temen gue bisa keluar negeri, bisa beli apapun yang dia suka, dan gue nggak bisa seperti itu. Kalau misal saat gue naik motor, gue pacaran sama cewek pun, ceweknya yang gue tebengin naik mobil. Pertanyaannya enak nggak? Ya enak, karena lo bisa dapet fasilitas di mana ya kayak mau kondo gitu. Dijajanin iya, karena uangnya nggak ada. Tapi ada satu hal yang tersentuh di hati gue. Pride gue nggak ada pride jadi seorang cowok yang semestinya, dimana kita biasanya sebagai seorang cowok itu lo harus provide ke cewek itu, tapi nggak ada yang bisa gue kasih juga ke cewek gue. Karena apa? Serba keterbatasan dalam hidup ini yang bisa gue kasih. Karena nggak punya uang, gue juga nggak punya power. Ketika berantem ya udah gitu, kalau dia mau ninggalin, karena nggak ada pilihan lagi dalam hidup gue. Dan kemudian dalam keluarga gue, ketika yang lain, saudara-saudara gue, kakak gue, adik gue udah punya penghasilan, suara gue tuh nggak pernah didengar. Apapun pendapat gue, karena gue nggak punya uang, nggak ada yang mau dengerin satu orang pun suara gue. Kalau lu nggak punya duit, siapapun nggak ada yang percaya. Karena respect itu dihasilkan dari mana? Ya dari uang. Uang itu ialah sebuah rapot di dunia nyata lu. Kalau misalnya duit lu nggak punya, nggak akan satu orang pun yang mau dengerin lu. Jadi ini gue punya temen, ceritanya lumayan naif gitu ya. Dia ingin membantu keluarganya, bahkan teman-teman dia yang melepas dari kemiskinan. Sedangkan dia tuh masih miskin gitu. Gimana orang mau percaya kalau uangnya nggak ada, kalau lu nggak pernah achieve apapun, tapi jiwa lu mau membantu orang. Siapapun orangnya, mau itu keluarga lu, mau itu pacar lu, mau itu sahabat lu, mereka semua pasti membutuhkan yang namanya bukti. Kalau nggak ada bukti, siapa yang mau percaya? Nggak akan ada satu orang pun. Makanya itu satu hal yang men-trigger gue. Gimana caranya gue bisa memberikan impact seperti gue memberikan informasi seperti ini di YouTube? Kalau lu tidak melihat siapa gue, lu juga nggak akan mau dengerin. Tapi ketika lu lihat gue ada sosok gitu ya, lu baru mau dengerin. Ya seperti itulah hidup di dunia. Orang semua maunya lihat hasil. Kalau proses lu susah dikit, orang ketawain. Tapi kalau misalnya lu berhasil, orang bakal ada yang iri, ada yang memuji lu. Makanya sebagai cowok, apalagi masih muda, masih produktif, lu harus punya visi dalam hidup lu. Lu harus mengerti apa yang lu jalanin hari ini. Jangan sampai lu nanti tua mikir, kenapa hidup gue seperti ini? Mungkin ini salah si ini, salah si itu. Ya makanya, selama lu masih produktif, lu masih punya pilihan. Lu masih punya yang namanya jiwa untuk mencapai apapun yang lu inginkan. Cewek mana sih yang gak mau sama cowok sukses? Semua cewek juga maunya cowoknya sukses. Nggak ada satupun cewek yang benci sama cowok sukses. Karena lu semakin sukses, lu semakin banyak dapat respect dari orang lain. Karena menurut gua cowok yang keren itu, dia punya impact dan respect. Kalau lu nggak punya impact, bagaimana caranya orang bisa respect sama lu? Semakin besar impact lu, orang baru makin respect ke lu. Jadi nih, buat lu yang masih merintis, lu tuh nggak perlu ya namanya mencari validasi dari orang lain. Karena namanya validasi itu, pujian itu menjebak lu untuk terasa nyaman. Karena kita hidup nih, orang yang growth mindset itu nggak butuh yang namanya validasi dari orang lain. Gue sampai di sini aja, gue nggak butuh yang namanya validasi dari orang lain. Karena gue udah tahu setiap kelebihan gue ini ada impactnya buat gue. Ya udah gue jalanin. Gue nggak butuh yang namanya pujian dari orang lain. Udah capek. Karena sekarang kehidupan lo, mau lo berkembang ataupun enggak, itu impactnya buat lo semua. Lo yang rugi sendiri kalau lo nggak berkembang. Tapi kalau misalnya hidup lo bertumbuh, ya itu untung banget buat lo. Lo bisa memberikan berkat buat banyak orang. Makanya kalau kita bilang uang itu ialah segalanya. Kalau hidup lo bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kalau lo nggak punya duit, bagaimana caranya lo memberikan berkat ke banyak orang? Orang lo mau nyumbang juga lo butuh duit kok. Iya, misalnya lu menyumbang baju itu emang bukan duit, itu semua duit. Jadi lu harus butuh duit. Makanya cowok itu harus butuh duit. Kalau lu nggak punya duit, jangan harap society itu mau menganggap keberadaan lu. Nggak akan ada.
Kemudian nih, apapun yang lu jalanin, mau lu kerja serabutan kayak gue dulu, mau lu kerja kantoran, mau lu kerja di bawah level ya temen lu, kalau memang lu masih ngerasa susah, ya lu jalanin semuanya, nggak usah pilih-pilih. Nggak perlu lah yang namanya lu gengsi. Tiba-tiba nih kalau misalnya gue lihat Gen Z gitu kayak tolol gitu, kesel banget gue liatnya. Lu milih-milih kerjaan, ngehe, lu kerja lu aja, lu skill lu juga nggak seberapa jing gitu loh. Kok lu masih milih-milih? Lu mau kerja dibayar berapapun, lu ambil dulu. Karena apa? Lu juga nggak tahu nanti hidup lu ke depannya itu seperti apa. Kalau memang lu lagi nggak punya pilihan hidup, nggak usah namanya idealis. Contoh misalnya, lu punya skill gitu, lu jago banget fotografi. Ya udah, kalau memang misalnya kerjaan lu itu lagi nggak bagus di fotografi, ya lu coba gitu. Mau jadi tukang sapu pun lu kerjain. Gue dulu nih, gue basicnya nih desainer gitu. Gue karena nggak bisa yang namanya dapetin project kerja desain freelance, ya kerja serabutan, gue ngelap mobil juga gue kerjain gitu. Lu bayangin ya, itu banyak orang tuh yang nggak hina gue, mandang gue sebelah mata. Apalagi dilihat gitu, gue punya high educate, gue lulus kuliah, kemudian nilai gue juga nilai A, 50 karya terbaik gue di BINUS. Lu boleh cek gitu ya. Di situ aja gue ngelap mobil gue kerjain gitu. Sama siapa gue kerjanya? Ya sama orang lulusan SMP semua itu di situ. Ya sesusah itu hidup gue. Gue jadi sales kompor aja itu juga gue kerjain gitu. Gue bareng teman gue sampai ditilang polisi. Ya satu hari dibayar 30.000, ujung-ujungnya tuh duit gajian. Itu gue harus bayar polisi gitu loh. Gue harus bayar denda tilangnya. Ya kayak begitu gitu loh. Lu mau kerja apapun ya lu ambil, nggak usah lu namanya malu-malu. Selama lu masih dapetin duit, ya lu ambil gitu kerjaannya. Lu nganggur, mending lu kerja di luar daripada lu nganggur di rumah. Sekarang lu nganggur, lu dapet apa? Lu nggak dapet apa-apa kan? Lu dapet pengalaman naik kagak, cuma kerja nyoli nonton bokep di kamar gitu loh. Mending gue dapet duit 50.000 di luar daripada gue di rumah nggak dapet apa-apa. Dan dilihat sama keluarga enak apa? Lu sekarang lu pacaran gitu, diri lu pengangguran, orang tuanya pacar lu lihat juga gimana gitu. Lu pede gitu bawa anak orang lu nganggur. Gue sih malu. Gue mending gue kerja di luar, yang penting gue dapet hasil. Gue masih bisa jajanin kok, dapet 50.000 per hari masih bisa jajanin cewek gue daripada gue nggak dapet apa-apa numpang makan sama orang tua gue minta duit. Malu. Lu cowok tuh memang harus survive. Jadi kalau misalnya ada motivator yang bilang gue pernah hidup susah, pernah nggak? Beneran nggak? Gue ada fotonya semua kerjaan gue, kerjaan susah gue, kerjaan serabutan gue itu ada. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya, ada, gue semua buktinya ada. Lu bayangin ya, cuma masalah ngelap mobil aja, gue selalu lakukan yang terbaik. Gue jadi best of the best di situ. Dari 200 orang yang kerja jadi ngelap mobil, gue dibayar udah kecil, tapi karena jadi best of the best itu ada duitnya, ada bonusnya. Bagaimana caranya gue pikir untuk menjadi best of the best supaya gue dapat bonus. Dan semua apapun yang gue kerjakan, gue akan melakukan yang terbaik karena gue paling gak suka kerja tuh setengah-setengah. Makanya kalian tuh kalau misal ngerasa dalam berapa tahun gak jadi apa-apa, ya jadi masalahnya di lu gak pernah mengerjakan kasih yang terbaik. Lu bayangin juga nih, gue sempet jadi demonstrator yoyo di mall-mall, itu diliatin sama banyak orang sampai ketemu sama temen gue tuh di mall. Malu gak gue? Ya gak malu, ya udah gue hasilin duit. Gue pernah jadi admin registrasi juga kerja serabutan. Lu kalau lu datang ke Jakarta Fair ya kayak gitu, itu kerjaan gue tuh, diliatin gitu, ketemu temen juga di situ. Wah, Willy udah lulus jadi begini juga, ada gak? Ada. Selama gue masih dapat duit ya gue kerjain. Makanya lu hidup tuh jangan banyak gengsi, mau kelihatan keren doang di sosmed padahal duit lu tuh nggak ada gitu loh. Lu nya bokeh, mending kelihatan gembel di sosmed tapi duit lu banyak. Mending begitu kan? Kebanyakan makan gengsi kayak tai lah. Lu nggak usah mikir banyakan gengsi, hidup lu aja udah gembel gitu loh. Lu tuh nggak enak gitu sama temen lu buat ninggalin temen lu. Karena apa? Karena lu ngerasa udah temenan puluhan tahun sama dia, atau udah temen belasan tahun sama dia, padahal dia nggak sevisi sama lu. Di saat lu pengen naik, dia tuh narik lu turun. Berapa banyak teman-teman lu yang seperti itu? Kalau gue ngeliat sih, salah satunya dalam hidup gue sering banget ngeliat orang yang seperti itu, yang nggak seneng gitu lihat temennya berkembang. Sama seperti ketika waktu kita sekolah gitu, teman-teman maunya kalau nggak kerjain PR semua nggak usah kerjain PR, padahal yang nggak kerjain PR dia doang. Atau misalnya lu pernah dapat nilai jelek di sekolah, teman-teman lain tuh yang nilai jelek juga seneng gitu lo dapat nilai jelek. Kenapa? Karena namanya manusia pada dasarnya suka yang namanya ada kesamaan. Jadi kalau misalnya lihat lu nih lagi bertumbuh, dia pengen ngajak lu jatuh bareng dengan kasih alasan, ngapain sih lu lakuin kayak begini, emang kurang apa, lu begini aja udah cukup. Jangan didengerin temen lu kayak begitu. Kebanyakan teman-teman yang kayak begitu, lu coba lihat deh, jadi gak 5 tahun aja nih, waktunya lumayan panjang nih 5 tahun. Karena gue lihat orang-orang yang mentalnya nggak growth mindset
ini yang jadi masalah, mereka itu suka yang namanya dengan kenyamanan dan cepat berpuas diri. Mungkin ada temen lu mikir gini, nggak bersyukur lo, emang lu kurang apa sekarang? Lu ketika lu udah dikasih hidup, seharusnya tuh lu udah bersyukur karena lu masih dikasih waktu buat kerja, buat growth. Lu tanya aja deh, kalau misalnya lu ngerasa berdoa gitu ya sama yang di atas, memang suka sama orang-orang males. Yang di atas saya mungkin muak lihat lu kayak begitu. Keluarga lu aja juga udah muak, apalagi yang di atas. Udah pasti orang males itu nggak pernah dikasih ruang, mau dimanapun dia berada di lingkungan society, pasti itu keberadaannya sudah pasti nggak pernah ada dimanapun. Kenapa? Ya karena orang males itu pasti udah nggak punya skill. Orang males itu udah pasti nggak bertumbuh. Mau ketemu lu sama orang sukses, mau lu dibilang networking, harus ketemu orang yang jauh lebih sukses. Iya, orang sukses pun juga tahu dia tuh bisa ngedesus gitu, bisa mencium lo itu serajin apa sih. Karena modal lu buat sukses aja modal konsisten kan. Konsisten gimana lu bisa konsisten kalau misalnya lu nggak rajin? Karena orang rajin itu udah pasti kalau misalnya lu mencoba gagal terus sampai pada akhirnya lu juga ketemu jalannya. Jadi jangan pikir lu males kayak begini aja diem di tempat lu nggak mau belajar lu bisa bertumbuh, karena bullshit. Nggak mungkin ada. Gue bisa sampai di sini belajar meta ads aja itu butuh waktu tuh 12 jam per hari gue belajar. Yang kayak begini aja nih masih belajar, apalagi lu yang cuma nonton di YouTube ngarep informasi gratisan bisa ngubah hidup lo. Enggak, karena namanya sukses itu semua ada harga yang harus lo bayar. Lo harus memprioritaskan apa yang lo lakuin. Kalau misalnya lo lebih milih pacar daripada karir lo, ya lo jangan harap gitu lo bisa sukses, karena cuma orang tolol yang mikir kayak begitu. Gue nggak tahu ya kalau misalnya menurut lo gimana, tapi kalau dari gue pribadi, gue pengen sukses di usia muda. Gue dari dulu selalu mengerjakan apapun tuh yang terbaik. Gue akan mengorbankan banyak waktu gue untuk mengejar apa yang gue mau. Maka itu gue harus kerja lebih gila daripada orang lain. Karena kalau misalnya gue nggak kerja lebih gila daripada orang lain, pasti ada yang menyalip gue. Dalam hidup ini lo mungkin tidak pernah ketemu orangnya, tapi kita akan selalu berkompetisi sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita bilang hidup ini bukan kompetisi, itu orang tai yang ngomong. Sama temen lo aja deh paling deket, pasti lu kalau misalnya masih kerja nih sama orang lain, kerja di kantor, lu ngadu-ngaduan gaji anjing. Nggak mungkin lu nggak berkompetisi sama siapapun, karena lu kalau udah berkompetisi sama orang, mau nggak mau nih untuk memaksimalkan income lo, lu harus berkompetisi sama diri lu sendiri. Karena kalau lu nggak berkompetisi sama diri lu sendiri, bagaimana caranya lu bisa memberikan versi yang terbaik buat lu gitu. Versi yang terbaik buat lu ini ujung-ujungnya nanti kemana? Ke hasil yang akan lu capai. Jadi kalau gua sekarang ya, gue juga kerja tuh gila-gilaan pada saat gue ngerintis. Gue bisa tidur tuh cuma 4 jam dari 24 jam waktu gue. Karena 20 jam yang gue lakukan, itu semua gue lakuin sendiri. Dari gue belajar meta ads, jualan online, kirim, kemudian gue pembukuan, itu semua gue lakuin tuh sendiri. Makanya kalau gue bisa sampai di sini, ya karena gue kerja lebih gila dari siapapun. Ketika gue sudah bisa bekerja lebih gila dari siapapun, ya hasil itu yang kelihatan. Pada saat gue ngerintis, udah bisa jualan aja. Kalau gue kasih tahu gue jualan misal cuma 7 paket, 10 paket, orang pasti nilai gue, masa sih lu jualan dikit banget, kok lu masih jalanin? Ya namanya proses gitu loh, namanya proses. Lu mungkin di satu hari itu lu nggak jualan, tapi satu hal gue ngelakuin itu semua, kenapa? Ya karena gue percaya, namanya proses, namanya mimpi, itu pasti akan kesampaian. Yang jadi masalah kan waktunya gue nggak tahu kapan. Cuman satu hal di saat itu modal gue cuma percaya dengan apapun yang gue jalanin. Gue menginvestasikan uang gue, waktu gue, dan mengorbankan keluarga gue juga nih. Gue mengorbankan pertemanan gue juga, karena ada sesuatu yang harus gue capai. Gue membutuhkan waktu itu, dan sampai akhirnya sekarang tercapai. Gue bisa kok jalan-jalan juga gitu sama keluarga gue. Gue bisa jalan juga sama temen gue, nongkrong juga, karena gue udah achieve gitu loh. Di saat itu ya nggak ada yang mau percaya gue, tapi ya gue percaya sama diri gue sendiri, dan gue kerja lebih gila dari siapapun. Percuma nih kalau gue udah kerja lebih gila dari siapapun, gue tidak punya mentor. Dan ini salah satu yang paling penting. Lo harus mencari orang yang lebih hebat daripada lo, orang yang lebih berhasil daripada lo, orang yang sudah mencapai itu duluan. Karena apa? Biar lo nggak tersesat. Makanya aneh kalau misalnya lo dengan di zaman percepatan ini lo nggak sukses tuh aneh gitu loh. Lo semua pilihan tuh udah sangat instan. Lo tinggal pilih lo mau di bidang mana yang mau lo jagoin. Setelah lo ngerasa itu lo udah suka sama bidangnya, carilah orang yang lebih baik daripada lo, cari yang lebih jago daripada
kepada lo. Karena gue percaya manusia itu tuh nggak bisa yang namanya sukses sendirian. Mereka tuh pasti berusaha untuk mencapai itu tuh bareng-bareng. Kayak contohnya, gue bisa sampai di sini ya gue membutuhkan orang lain gitu. Gue membutuhkan yang namanya orang yang bisa membantu gue untuk mencapai kesuksesan gue. Dan di sini gue juga membutuhkan mentor. Gue bisa nurunin berat badan 12 kilo karena gue mencari orang yang lebih baik, orang yang udah pernah dari gendut ke kurus, orang yang sudah punya bentuk otot yang bagus. Kan nggak mungkin bro, masa lu punya PT lu gendut? Doesn't make sense buat gue kalau ada PT tuh yang ngajarin orang tapi badannya tuh masih gendut. Makanya gue cari tuh orang-orang yang jago, yang badannya bagus, udah pernah ikut lomba, di atlet. Gue belajar sama orang yang terbaik gitu. Dan gue juga kadang nggak habis pikir, orang ngajarin konsisten, coach bisnis ngajarin konsisten tapi badannya masih bleber. Gimana caranya? Lu buat ngerawat badan lu aja tuh lu nggak bisa, badan lu masih bleber, tapi lu ngajarin lu konsisten. Lu aja males-malesan makanya badan lu bleber. Nggak masuk akal buat gua. Makanya di sini ya lu harus mikir baik-baik. Kalau lu mau belajar sama orang, lu harus belajar dari yang terbaik. ChatGPT ini juga salah satu mentor nih sebenarnya ya. Kalau misalnya lu manfaatin dengan prompting yang tepat, lu bisa konsultasi sama ChatGPT. Mungkin nggak semuanya ngomongannya benar karena ChatGPT didesain buat menyetujui apapun argumen lo. Tapi kan lo bisa request ke ChatGPT. Jangan memerhatikan perasaan lo dan kasih tahu apa adanya. Dia bisa kasih tahu apa adanya dengan data yang ada. Dan gue juga banyak belajar dari ChatGPT. Gue banyak belajar mendapatkan informasi dari ChatGPT. Jadi kalau misalnya lo ngerasa mentok gitu ya, lo tanya aja deh sama ChatGPT karena itu bisa menjadi mentor lo di dunia virtual. Di sini gue juga relate gitu, ngerasa sama seperti lo. Ketika gue mendapatkan mentor pertama gue ya, gue harus berinvestasi, gue ikut kelas. Dan saat itu mentor itu ya jadi mentor gue di saat gue lagi merintis. Dan percayalah, lu nggak bisa sukses sendirian dan lu membutuhkan orang lain. Ketika lu sudah punya mentor dan lu sudah berhasil gitu ya, yang bisa lu lakuin, perbesar lingkup pertemanan lu. Mungkin lu bisa ketemu dari Instagram, lu bisa ketemu juga dari TikTok gitu, dari sosmed. Lu bisa memanfaatkan skill-skill lu itu supaya lu bisa mendapatkan pertemanan yang lebih luas. Karena gue lihat di sini kalau lu udah punya sosmed dan sosmed lu juga punya value-nya, ya lu baru bisa tuh mendapatkan teman-teman yang dulunya mungkin lu pandang itu tinggi sekali sampai akhirnya dia menjadi sahabat dulu. Karena itu yang kita sebut namanya leverage. Jadi kalau lu misalnya punya social leverage, lu punya daya ungkit, sudah pasti lu punya bargaining power. Ketika lu punya bargaining power, artinya lu punya pertemanan yang lumayan luas. Sampai pada akhirnya lu punya pertemanan pembisnis yang lumayan luas, dan ini menjadi teman yang punya frekuensi yang sama kepada lu. Lu pasti pernah capek kan ketika lu nongkrong sama temen lu yang tiap hari kalau ketemu kerjanya tuh ngeluh mulu. Itu pasti lu pulang bawa energi tuh nggak enak gitu. Itu bad vibes. Dia pun pulang tapi bawa energi lu yang ibaratnya lebih tenang, dan energi itu saling bertukar. Dan kalau lu punya teman yang punya visi yang sama, frekuensi yang sama, suksesnya bisa bareng-bareng, ini makin sukses gitu, itu frekuensi itu sama, energinya itu enak gitu. Orang sukses tuh akan memfilter siapa yang berhak masuk ke dalam dunia mereka. Lu jangan banyak berharap ketika lu punya networking teman-teman sukses itu lu bisa bertukar opportunity, karena opportunity akan datang kepada orang yang bervalue. Semakin besar bargaining power lu, semakin besar skill lu, semakin besar impact lu buat orang lain. Opportunity pasti akan datang tanpa perlu lu cari dengan susah payah. Gue tuh gak pernah yang namanya ngemis-ngemis bisnis bareng sama orang lain, tapi gue selalu ditawarin bisnis sama orang lain, dan banyak juga yang gue tolak. Gue gak terlalu suka punya bisnis itu terlalu banyak. Gue pengen gedein satu persatu, baru gue pengen buka opportunity lain. Lu tuh jangan pernah untuk membuka opportunity lain ketika lu kencingannya masih belum lurus di bisnis satu gitu. Di akhir video gue pengen sampaikan kepada kalian, buat lu yang masih bingung nih sebenarnya bagaimana cara keluar dari kemiskinan, lu tonton 5-10 kali dari video ini, pasti lo akan mendapatkan benang merah seperti apa. Karena cara-cara seperti ini yang sudah gue lewatin dan gue sharing kepada kalian, gue juga gak dapetin apa-apa kok kalau lo gak nonton gitu. Gak ada ruginya juga buat gue. Tapi kalau lo nonton sampai habis, lo sudah dengerin sampai sini, ya gue acungin jempol. Kalau misalnya lo masih bingung, ya lo ulangin lagi dari awal sampai akhir. Dan di situ yang bisa gue bilang, karena sukses itu tuh gak instan. Ibaratnya lo nge-gym nih lagi bentuk badan, lo harus konsisten, lo harus fokus, dan lo harus selalu mengupgrade skill lu setiap tahun sampai akhirnya lu menjadi orang yang sangat bervalue. Ketika lu punya value sangat banyak, lu nggak usah khawatir lagi dan lu tidak membutuhkan validasi dari orang lain, karena validasi itu akan terbentuk sendiri ketika lu memberikan impact yang jauh lebih besar kepada orang lain. Tentunya respect itu juga akan berdatangan kepada lu karena lu orang yang bernilai di mata society.